Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM 200-118. Di sini saya akan menjelaskan hoisting system. Pengertian hoisting system. Sistem pengangkatan hoisting system merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drilling skin dan casing ke dalam lubang bor selama operasi berlangsung. Sistem pengangkatan memegang peranan penting mengingat bahwa sistem ini yang dapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban secara vertikal maupun beban horizontal. Beban vertikal berasal dari beban menara, drill string, atau drill pipe, dan drill collar. Casing string, tegangan deadline, tegangan dari baseline, serta tegangan dari globe. Sedangkan beban horizontal berasal dari tiupan angin, serta drill pipe yang disadarkan pada menara. Beban yang disebabkan oleh tiupan angin ini sangat mempengaruhi beban sistem pengangkatan pada saat pemboran berlangsung di lepas pantai atau offshore, seperti di lapangan laut utara di mana kecepatan angin sangat besar sekali. Dan ada supporting struktur, yang dimana itu struktur adalah kontraksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Struktur memberikan ruang kerja bagi peralatan dan bekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi struktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer torque. Struktur mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mast, peralatan pengangkat meja putar, rangkaian pipa bor atau drill pipe, drill collar, dan sebagainya, dan beban casing. Dan di mana itu ada lantai bor. Lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur. Karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas struktur dan berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, terus mendudukan drawwork, tempat drill dan rotary helper, susunan lantai bor yang dimana ada rotary table yang itu memutar rangkaian pipa bor atau drill pipe, drill collar, dan bit. Rotary drift meneruskan atau memindahkan daya dari drawwork ke meja putar. Dan ada drill console, merupakan pusat instrumentasi dari rotary drilling. Make up and breakout tongue, kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Dan ada mouse hole, lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan Kelly dan rangkaian pipa bor. Dan ada red hole, lubang dekat kaki menara pada lantai bor, di mana Kelly ditempatkan pada saat berlangsung cabut pasang pipa atau round trip. Di mana itu ada doghouse, merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja, driller, dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Dan ada pip run, merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Dan ada catwalk, merupakan jembatan penghubung antara pipa rek dengan pipa ram, berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pip ram. Dan yang terakhir itu ada hydraulic seat, digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan. Jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar, akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Dan di sini ada
drilling power. Fungsi utama menara pemboran untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu, tinggi dan kekuatannya harus sesuai dengan keperluan pemboran. Menara ini jika dilihat dari keempat sisinya akan memiliki konstruksi yang berbeda. Sisa di mana drawat berada selalu berlawanan dengan piparan maupun pipa rak. Bagian-bagian menara yang penting di drilling tower. Genpol merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara, yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang. Crown block atau genpol hanya dipasang menara tip standar, di mana ada water table merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Dan ada cross bracing berfungsi untuk menguatkan menara, ada yang berbentuk K dan X. Dan di mana ada tiang menara merupakan 4 tiang yang berbentuk menara berbentuk segitiga sama kaki berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal. Dan ada grid merupakan sabuk menara berfungsi sebagai penguat menara. Dan ada monkey board, tempat kerja bagi para dragman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor. Dan ada derrick and mast. Yang pertama itu ada menara tipe standar derrick. Jenis menara ini tidak dapat didirikan dalam satu unit, tetapi sistem pendiriannya disambung satu persatu pada bagian-bagian. Jika dipindah harus melepas dan memasang bagian-bagian tersebut, untuk jarak yang tidak terlalu jauh dapat digeserkan. Menara jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam, di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa. Pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran di lepas pantai, di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan satu unit penuh. Dan di samping derrick itu ada mast, di mana menara tipe portable mast. Jenis menara ini posisi berdirinya dapat vertikal atau hampir vertikal. Terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau sekrup, biasanya terdiri dari 2 tingkat. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ditahan oleh teleskoping dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambatkan secara tersebar. Tipe menara ini jika dibandingkan dengan menara standar mempunyai kelebihan karena lebih murah dan mudah dan cepat untuk mendirikannya, serta biaya transportnya murah, tetapi penggunanya terbatas pada pemboran dangkal. Equipment hoisting, di mana ada drawwork. Dan drawwork di sini itu merupakan otak dari suatu unit pemboran. Untuk melalui drawwork ini, seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya, drawwork merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Sebagai gambaran, seperti sistem transmisi pada mobil atau dashboard, drawwork akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Drawwork terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar. Konstruksi drawwork tergantung dari beban yang harus dilayani. Biasanya didesain dengan horsepower atau HP dan kedalaman pemboran, di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran di drill pipe-nya. Fungsi utama drawwork adalah meneruskan tenaga dari frame mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Dan ada meneruskan tenaga dari frame mover ke rotary drive, terus ada meneruskan tenaga dari frame mover ke seat head untuk menyambung atau melepas bagian rangkaian pipa bor. Komponen utama drawwork sendiri itu ada profiling drum, merupakan suatu drum untuk menggulung kabel bor atau drilling line. Dan ada braking system terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan kabel bor.
Dan ada rotary drive, di mana itu berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawer ke meja putar. Ada cat height berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban ringan pada rig floor dan juga berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor. Dan ada overhead tools. Yang pertama itu ada gambar pertama itu ada crown block, merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara. Itu sebagai blok yang diam. Crown block berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai kontrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Crown block itu berupa katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan relay untuk meringankan beban. Mengangkat berbagai peralatan pemboran, drilling block merupakan susunan pull-pull di mana tali baja dililitkan. Hal ini kemungkinan drilling block berjalan naik turun di bawah crown block dan di atas rig floor. Dan yang kedua itu ada namanya traveling block. Itu merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block. Di atas lantai boy yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Dan yang terakhir itu ada hook. Hook berfungsi menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Dan ada overhead hose. Overhead hose itu di mana ada elevator. Elevator itu merupakan klim atau penjepit yang ditempatkan digantungan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator link. Elevator ini fungsinya untuk menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam lubang bor. Dan di mana ada drain line. Drain line itu ada tali baja, tali kawat baja yang berkekuatan tinggi yang menjadi penghubung dari drawwork, front block, dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya. Di dalam tugasnya menurunkan, menarik, dan menggantung rangkaian pipa bor, dan lain-lain. Dan ada ringing up dan down. Itu untuk menginstalasi rig pemboran harus dilakukan dengan cara paling aman dan paling efisien. Terdapat berapa yang harus diperhatikan untuk bringing up dan down. Yang pertama itu saat menentukan arah pemasangan rig, arah angin yang berlaku harus dipertimbangkan sehingga struktur dan mesin dapat diatur sedemikian rupa hingga knalpot mesin terbawa dari lantai rig. Dan ada pemeriksaan semua peralatan yang akan digunakan dalam operasi rig up. Terus pegangan tangan di sekitar lantai rig harus dipasang terlebih dahulu dan diturunkan terakhir saat memasang atau menurunkan lantai rig. Dan ada waspada pergerakan truk dan peralatan lain di sekitar lokasi rig. Dan yang itu ada pastikan jalan setapak bebas dari selit dan benda lain yang dapat menyebabkan terpecah atau jatuh. Ada harness harus digunakan ketika pekerja berada lebih dari 6 kaki dari tanah atau dek seperti saat memasang derek atau substruktur. Dan pastikan penerangan cukup di sekitaran lantai rig, derek dan area kerja sekitar lokasi atau dek pipa dan lain-lain. Setelah mesin derek dinaikkan dan disematkan penutup drawwork harus dipasang di bagian drawwork. Atur dan bersihkan lantai rig segera mungkin setelah dipasang operasi truk trek atau derek. Yang terakhir itu ada pergerakan muatan. Tidak boleh terjadi sampai semua personel telah keluar dari jalur muatan dan tugas pemberi isyarat berada di depan pengemudi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya tentang hoisting system.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.